Analisis diskon cash flow. Diskon cash flow (DCF) adalah metode valuasi untuk menentukan nilai wajar suatu perusahaan atau aset dengan memperkirakan arus kas masa depan dan mendiskontokannya ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto tertentu. Selanjutnya ke profil PT Arwana Citra Mulia Tbk. PT Arwana Citra Mulia adalah perusahaan sektor industri, produsen keramik dan porselen yang berkantor pusat di Jakarta Barat. Perusahaan ini berdiri pada 22 Februari 1993 atau selama 31 tahun lamanya. Pendiri Arna juga menjabat sebagai direktur utama adalah Tandean Rustadi. Beliau mendirikan Arna bersama beberapa rekannya. Arwana memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya ada PT Arwana Nuansa Keramik, PT Sirna Karya Duta Abadi, PT Arwana Anugerah Keramik, PT Prima Graha Keramindo. Selanjutnya, Arna memasuki pasar saham Bursa Efek. Pada tahun 2001, Arwana secara resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan mendapatkan reputasi yang menunjukkan bahwa Arna adalah salah satu perusahaan dengan manajemen yang baik dan potensi pertumbuhan yang menarik, dengan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang stabil serta margin keuntungan yang baik. Arna secara konsisten diakui oleh inspektor karena pengolahan perusahaan yang efisien dan fokus pada produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya ada penghargaan yang didapat Arna. Arna tercatat sebagai perusahaan yang masuk ke daftar Forbes Asian Best Under Abilities pada tahun 2016, 2014, 2020, serta 2022 dan Forbes Indonesian Best of Best pada tahun 2013, 2014, 2015, 2013, dan 2022. Arna juga menerima penghargaan industri hijau dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 2022. Armawa Keramik pula tercatat berperingkat ke-9 dalam produsen keramik terbesar di dunia pada tahun 2022 menurut majalah Keramik World Review. Jadi, Arna adalah perusahaan yang unggul yang konsisten meraih penghargaan bergengsi baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasinya meliputi penghargaan dari Forbes dan Kementerian Perindustrian, serta pengakuan sebagai salah satu produsen keramik terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan dedikasi Arna terhadap kualitas keberlanjutan dan daya saing global. Berikut adalah data 5 tahun terakhir. Pertama, dapat dilihat data dividen, price, EPS, dan PER dari ketiga perusahaan yang sudah dikumpulkan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan Arna memiliki rasio PER yang cukup tinggi dibandingkan perusahaan yang lainnya, yaitu sebesar 10,96. Rasio PER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan punya harga yang lebih tinggi dari perusahaan lainnya. Kemudian perhitungan yang kedua menunjukkan hasil DPR dan CAGR dari ketiga perusahaan yang dianalisis, seperti yang tertera di perhitungan berikut. Bisa dilihat jika perusahaan Arna memiliki CAGR paling tinggi dibanding dua perusahaan yang lainnya, yaitu 15%, yang juga batas maksimal CAGR suatu perusahaan. Perhitungan ketiga adalah perhitungan EV/EPS ketiga perusahaan selama 5 tahun ke depan. Dilihat dari tabel di atas, perusahaan Arna memiliki nilai EV/EPS yang lebih tinggi dengan nilai 121,97, sedangkan perusahaan Kias bernilai 39,4652 dan SPTO bernilai 114,6496. Lalu perhitungan keempat ada perhitungan akumulasi dividen yang mempunyai rumus EV/EPS
Berdasarkan perhitungan akumulasi dividen, didapatkan hasil ARNA sebesar Rp422,24, Kias sebesar Rp25,18 dan SPTO sebesar Rp318,06. Berikutnya, kelima adalah perhitungan FV harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham dengan menggunakan analisis discounted cash flow, estimasi harga saham ARNA sebelum pembagian dividen pada tahun 2027 akan diperjualbelikan sebesar Rp1.336,84, perusahaan Kias sebesar Rp243,50, dan perusahaan SPTO sebesar Rp681,02. Berikutnya, keenam adalah perhitungan total future value. Berdasarkan perhitungan valuasi saham dengan menggunakan analisis discounted cash flow, estimasi harga saham ARNA setelah pembagian dividen pada tahun 2027 akan diperjualbelikan sebesar Rp1.759,08, perusahaan Kias sebesar Rp268,68, dan perusahaan SPTO sebesar Rp959,08. Kemudian, ketujuh, dapat dilihat diskonto atau hasil timbal balik apabila melakukan penjualan saham di sebuah perusahaan. Untuk mengetahuinya, kita dapat mengunjungi beberapa web seperti RIX Premium. Dengan data yang digunakan untuk melakukan evaluasi saham dengan analisis discounted cash flow, tingkat premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,67%. Kemudian tingkat RIX-P rate-nya sebesar 6,46%. Terakhir, perhitungan ke-8 yaitu menghitung harga wajar saham yang akan dibandingkan dengan harga saham tahun sebelumnya. Kemudian terdapat perhitungan MOS atau Method of Safety dari ketiga perusahaan tersebut yang ternyata bisa dikatakan jika semuanya bagus dan layak untuk diinvestasikan. Silahkan berinvestasi harta Anda pada perusahaan yang menguntungkan. Selanjutnya, perusahaan pesaing. PT Keramika Indonesia Asosiasi adalah salah satu pesaing utama PT Arwana Citra Mulia di industri keramik di Indonesia. Berikut beberapa perbandingan antara ARNA, Kias, dan SPTO. Yang pertama, PT Arwana Citra Mulia lebih fokus pada segmen menengah ke bawah dengan produk keramik berkualitas tinggi tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Arna berhasil mempertahankan profitabilitas yang konsisten dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dan kontrol biaya operasional yang baik. Arna memanfaatkan skalabilitas produk massal dan efisiensi operasional untuk menjaga harga tetap kompetitif, menjadikannya lebih unggul di segmen pasar. Arna berfokus pada memenuhi kebutuhan konsumen massal dengan kualitas yang memadai tetapi tetap kompetitif. Arna memiliki reputasi yang lebih baik di bursa efek dengan dividen yang kompetitif dan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Yang kedua, PT Keramika Indonesia Asosiasi memiliki pangsa pasar signifikan dalam segmen menengah ke atas dan fokus pada produk seperti lantai, dinding, dan genteng keramik. Kias sering menghadapi tantangan keuangan dan operasional termasuk efisiensi produksi dan persaingan ketat di pasar keramik domestik. Kias lebih fokus pada segmen premium sehingga menghadapi persaingan yang kuat dari produsen keramik impor. Kias menawarkan desain keramik yang lebih eksklusif dan inovatif untuk segmen premium. Kias tidak sekuat Arna dalam hal daya tarik saham bagi investor karena tantangan profitabilitas dan strategi pertumbuhan yang kurang stabil. Selanjutnya, PT Surya Pertiwi. Sertifikat yang diberikan oleh OJK kepada lembaga terdaftar memastikan lembaga keuangan memenuhi regulasi dan dapat beroperasi secara sah. Perusahaan keuangan yang terdaftar dan diatur oleh OJK memberikan legitimasi bagi lembaga keuangan agar sah beroperasi dan diawasi, kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan OJK, dan transparansi.